Hijau, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan baik. Indonesia Green TV kembali ke hadapan Anda dalam program Gender and Youth Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama saya, Afifah Dodo Putri. Sobat Hijau, bumi kita sedang memanggil. Perubahan iklim semakin nyata. Sebagai generasi muda, tentunya kita punya peran penting untuk ikut menyelamatkannya. Di program Gender and Youth kali ini, kita akan bahas bagaimana generasi muda bisa menjadi agen perubahan lewat pendidikan dan juga peluang kerja hijau atau green jobs. So, anak muda Indonesia, apakah kita siap beraksi dan bagaimana caranya? Jody Hendarto dan beberapa anak muda hebat berbincang dalam acara Like 2 yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta Convention Center pada tanggal 8 hingga 11 Agustus 2024 kemarin. Apa saja yang dibahas? Yuk kita simak sama-sama tayangan berikut ini. Oke, selamat pagi dan selamat datang saya ucapkan kepada seluruh hadirin yang sudah hadir menempati area panggung dan juga pastinya saya mau menyapa teman-teman yang sekarang ini sudah join di live YouTube channelnya KLHK ya. Jadi selamat bergabung buat kalian yang sekarang lagi menyaksikan lewat live streaming ya. Selanjutnya ini akan ada soft launching bahan ajar Greener School. Tema gaya hidup berkelanjutan bersama dengan izin saya panggil untuk naik ke atas panggung. Nala Amirah, Founder and Board of Director Green Welfare Indonesia. Sekaligus nantinya akan ada penyerahan buku. Silakan. Oke, silakan bergabung. Oke, saya di sebelah sini. Banal apa kabar? Oke, mungkin mikrofonnya bisa. Ya. Sudah, oh langsung ngomong aja. Cek, oke. Alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah kabarnya baik ya, semangat. Tapi mungkin untuk simbolisasi ini nantinya akan ada penyerahan bukunya juga. Mbak Nala mungkin ada yang mau disampaikan terkait buku atau mungkin yang akan di launching ini ke penonton? Ya, mungkin silakan. saya nanti ada pemaparan. Boleh, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat senang hari ini bisa bergabung di Festival Like, terutama yang terhormat Ibu Novia Widyaningtyas selaku staf ahli Menteri Bidang Industri dan Perdagangan Internasional, Ibu Sinta Saptarina selaku Kepala Pusat PGLHK, Dr. Sultan Emir selaku Pembina Green Welfare Indonesia, dan juga teman-teman dari Green Welfare dan audience yang sudah bisa hadir di soft launching hari ini. Mungkin karena saya cuma punya 7 menit langsung aja ke agendanya. Jadi dari Green Welfare sendiri kami mempunyai peran utama, visi utama di edukasi lingkungan. Dan alhamdulillah hari ini kita ingin nge-launching program Green Welfare Greener School. Nah mungkin ini sedikit dari tim penyusunnya, sangat hebat karena semua tim penyusunnya rata-rata masih kelas 12 SMA dan juga S1, jadi semuanya masih di-consider youth under 25. Sangat senang juga entusiasme dari tim penyusun sangat tinggi untuk edukasi lingkungan. Boleh next mungkin? Nah mungkin untuk setting sedikit ya, kita sudah tahu kalau KLHK mempunyai program Adiwiyata sejak 2006 dan di 2023 alhamdulillah ya Bu Sinta sudah sekitar 28.000 sekolah yang sudah menjadi sekolah Adiwiyata, dan insya Allah Green Welfare berkomitmen dalam mendukung program tersebut dari sisi meningkatkan jumlah sekolah Adiwiyata. Dan dari Green Welfare sendiri kami ingin melakukan sekolah Adiwiyata nanti juga di luar Jabodetabek
di luar wilayah Jabodetabek dan terutama di desa 3T atau wilayah 3T. Mungkin ini sedikit data-data yang kita bisa melihat ya, bahwa dari UNESCO sendiri ada sekitar 100 negara di dunia yang tidak menyebutkan pendidikan perubahan iklim sama sekali dalam kurikulum mereka. Dan dari survei sekitar 50% mengatakan bahwa guru sekolah sepakat pengajaran perubahan iklim itu sangat penting. Dan 70% generasi muda sebenarnya itu belum dapat menjelaskan perubahan iklim dan belum memiliki informasi yang lengkap. Makanya sangat penting untuk program-program seperti Greener School dan juga sekolah Adiwiyata itu ada. Mungkin lanjutnya. Untuk sedikit overview untuk program Greener School sendiri, slide selanjutnya. Ya, mungkin ini stakeholders yang akan kita libatkan. Pertama adalah yang pasti dari PGLHK atau KLHK dan bekerja sama dengan untuk mendukung program Adiwiyata. Untuk penyusunan bahan ajarnya sendiri akan dilakukan oleh Green Welfare yang alhamdulillah sudah selesai 100% dan lagi di tahap editan atau revisian terakhir. Dan untuk kurasi materi akan dibantukan oleh Kemendikbud lewat platform Merdeka Belajar mereka. Dan untuk peluncuran materi, yaitu salah satu rangkaian itu hari ini untuk soft launching akan digelar oleh Green Welfare dan PGLHK. Next slide. Untuk overview program kerja kita, mungkin ini banyak banget ya diagramnya. Coba mungkin bisa kita mulai dulu dari sisi rangkaian. Dari program Greener School sendiri nanti kita akan mengadakan 3 level aktivitas atau rangkaian dari program Greener School sendiri. Pertama, kita menyadari bahwa awareness itu salah satu peran yang paling basic dan fundamental. Kedua, applying and analyzing atau theoretical knowledge. Jadi setelah anak-anak ini ada sedikit awareness-nya, kita langsung ke theoretical knowledge-nya. Dan level ketiga adalah hands-on experience. Karena sudah sangat penting kalau teori itu tidak cukup, harus ada hands-on experience-nya biar anak-anak ini bisa melakukan aksi yang lebih praktis. Nah, mungkin untuk tujuannya, untuk Greener School sendiri, kalau dari saya sendiri yang sebenarnya paling penting dalam edukasi iklim, kita ngomongin dari fundamentalsnya dulu, adalah awareness-nya. Dalam awareness-nya ada juga kategori-kategori yang juga sangat penting atau faktor-faktor yang lain, yaitu knowledge sama skills-nya. Jadi dari awareness-nya kita harus membangun dulu nih knowledge-nya, skills-nya, karena tanpa kita ada knowledge yang cukup dalam dan skills atau keterampilan, mau itu soft skills dan juga hard skills dalam anak-anak ini sangat susah ya untuk melakukan aksi yang praktis. Dan keduanya adalah attitude. Setelah awareness, attitude juga yang atau sikap sangat penting, dan ini kita ngomonginnya dari sisi concern dan juga citizenship-nya, atau yang sekarang tema yang suka diangkat adalah environmental citizenship. Dan mungkin selanjutnya setelah 2 hal ini kita bisa ngomongin partisipasi. Cuman sebelum partisipasi sangat penting 2 hal ini benar-benar dipelajari dengan anak-anak ini secara keseluruhan ketika mereka sudah ada atau membangun sikap behavioral sama kognitifnya terkait lingkungan, baru kami bisa next stage yaitu partisipasi. Dan dari Greener School sendiri, mungkin masih slide sebelumnya. Masih sebelumnya tadi ngomong next bagian dari omongan soalnya. Ya, Oke. Ya. Mungkin untuk Greener School sendiri kami itu ingin fokusnya untuk 2 hal ini dulu, karena kalau kita ngomongin action itu adalah sesuatu yang nggak bisa kita meremehkan. Dari sisi action sangat banyak faktor yang harus juga diconsider, social capital, financial capital, dan juga sumber daya yang lain.
Selanjutnya mungkin untuk tahapan ini sedikit tahapan yang Greener School yang akan melakukan terutama untuk pilot project kami. Pertama itu tahap 1 yaitu pembuatan bahan ajarnya dan alhamdulillah pembuatan ajar sudah selesai dan sekarang kami lagi proses untuk kurasinya di PMM atau platform Merdeka Mengajar dan untuk uji keterbacaannya. Paralel kami di tahap 2 akan melakukan assessment atau survei terkait tingkat penerapan pendidikan lingkungan di list sekolah non-adiwiyata yang sudah di-provide dari PGLHK dan juga akan ngesosialisasikan program Greener School dan sekolah adiwiyata di level 1-nya ke sekolah-sekolah yang belum adiwiyata. Nah mungkin intinya untuk assessment-nya nanti kami akan juga share juga ya analisisnya ntar dengan publik karena tentu saja pendidikan lingkungan di semua sekolah itu tidak equal, masih ada gap yang missing bahkan kalau kita bisa ngomongin sekolah swasta, sekolah negeri, sekolah internasional itu tiga-tiganya ada pendidikan lingkungan atau level knowledge-nya itu semuanya sangat berbeda. Dan ketiga untuk tahap eksekusinya untuk Greener School kita akan melakukan untuk pilot project-nya di 45 sekolah formal non-adiwiyata dan 5 sekolah non-formal dalam 4 minggu, mohon maaf. Dan selanjutnya tentu saja setelah assessment harus ada evaluasi di setiap pilot project. Jadi untuk tahap keempatnya kita akan melakukan evaluasi dan feedback terkait efektivitas program Greener School sendiri atau program co-curricular Greener School sendiri. Dan mungkin tahap 5-nya kami sangat siap ketika setelah evaluasi untuk mencoba upgrade program kita secara long termnya dan integrasikan program Greener School sebagai program goal tahunan Green Welfare untuk meningkatkan jumlah sekolah adiwiyata. Nah mungkin teman-teman penasaran ya deliverables apa aja yang Greener School akan menyampaikan. Pertama itu adalah bahan ajar yang berbasis modul ajar yang diserahkan atau dibuat oleh Kemendikbud. Dan untuk activitiesnya mungkin ini bisa dilihat kalau ada 3 level yang kita kategorikan untuk aktivitasnya berbasis rangkaiannya. Yang level 1 itu karena tentu saja kita kan targetnya untuk sekarang SD sama SMP. Level 1-nya itu dari sisi awareness mungkin kita bakal melakukan environmental related ice breaking games atau mungkin untuk anak-anak mungkin sesuatu yang lebih seru ya untuk mereka. Dan level 2 itu kita akan melakukan lewat sesi mengajar menggunakan bahan ajar dari Green Welfare atau mungkin semisalnya documentary session, competition quizzes mungkin dan juga activity session yang mungkin nggak terlalu kompleks untuk anak-anak sendiri. Dan untuk level ketiga yang biasanya akan dilakukan di minggu terakhir dari Greener School di 4 minggu itu, di level 3-nya itu kita melakukan yang hands-on experience, creating and evaluating, semisalnya dari student-led project cases atau mungkin ngekurasi kampanye-kampanye, field studies, dan cleanup activities. Oke, selanjutnya mungkin sedikit gambarannya dan untuk slides berikutnya. Maaf, sepertinya waktunya sudah habis. Bisa kita lanjutkan dengan prosesi? Boleh. Ini karena waktu kita sangat-sangat terbatas, mungkin nanti akan bisa disampaikan lebih lanjut pada saat sesi diskusi juga ya Nala ya. Oke, kalau begitu sekarang waktunya kita untuk masuk ke penyerahan secara simbolis ya. Penyerahan buku, saya ingin mengundang staf ahli Menteri Bidang Industri dan Perdagangan Internasional Ibu Novia Widianing Tias SHUT MSc. Yang saya juga ingin mengundang, mohon untuk mendampingi dan berkenan naik ke atas panggung Ibu Kepala Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian LHK, Ibu Insinyur Sinta Saptarina SMSC. Silakan naik ke atas panggung. Oke, boleh diserahkan secara simbolis dan kemudian nanti bisa didokumentasikan bersama-sama Ibu. Jadi perlu diketahui bahwa ada 3 buku dengan judulnya, ada yang Kami Pejuang Iklim, ada juga yang Kita Hijaukan Pantaiku dengan Hutan Mangrove,
dan ada jejak karbon kita. Tuh ya, luar biasa loh. Penyusunnya tadi sempat disinggung masih ada yang kelas 12 SMA ya, Nala ya. Saya ngapain dulu kelas 12 SMA ya? Ya masih ngobok-ngobok cupang Bu kayaknya Bu. Luar biasa ya anak-anak zaman sekarang ya. Boleh diabadikan. Dan berikan tepuk tangan yang paling meriah. Nah, gimana nih Sobat Hijau setelah mendengar cerita menarik dari Nala Amirah, Founder and Board of Director Green Welfare Indonesia. Dan ternyata Sobat Hijau ada banyak sekali cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan. Termasuk membuat buku seperti yang dilakukan oleh Nala dan timnya. Akan ada lebih banyak anak muda hebat lainnya di program Gender and Youth. Jangan kemana-mana Sobat Hijau, tetap simak Indonesia Green TV.